Salam guru penggerak, saya Marsiana Meno, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Manggarai Barat. Saat ini saya akan melakukan praktek supervisi kepada rekan sejawat di sekolah saya SD Negeri Wol. Sebelum saya melakukan observasi, terlebih dahulu saya akan melakukan percakapan coaching terhadap rekan yang akan nanti saya observasi. Setelah percakapan pra-observasi, selanjutnya nanti saya akan melakukan observasi di kelas terhadap rekan guru tersebut. Lalu setelah melakukan observasi di kelas nanti, saya kembali akan melakukan percakapan pasca observasi untuk menggali apa saja hal-hal yang berkaitan dengan pembelajaran yang dilakukan di kelas oleh rekan tersebut. Selamat menyaksikan. Selamat pagi, Bensi. Ya, selamat pagi, Ibu Marsiana. Oke, Bensi, rencananya saya akan melakukan observasi di kelasnya Ibu. Oke. Nah, itu berkaitan dengan nanti mata pelajaran yang Ibu bawa, yaitu matematika ya. Iya, betul. Itu temanya nanti apa ya, Ibu? Temanya membandingkan pecahan. Oke, membandingkan pecahan. Boleh tahu Ibu tujuan materi yang nanti akan dicapai dalam materi tersebut seperti apa? Tujuan pembelajaran yang akan dicapai di materi membandingkan pecahan ini, Bu, ya, kira-kira agar siswa dapat membandingkan kedua pecahan dalam bentuk gambar konkret, ya, atau melalui media nanti yang saya akan tampilkan ke mereka. Itu tujuan pembelajaran yang akan saya capai. Oke. Kemudian Ibu, area pengembangan yang nantinya akan dicapai itu kira-kira fokusnya kemana untuk area pengembangannya? Area pengembangan yang saya fokus di materi ini, bagaimana anak-anak itu untuk bisa membandingkan kedua pecahan itu, mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil, ya, tapi melalui benda konkret yang ada di sekitar area sekolah ataupun di dalam kelas. Itu area pengembangan yang akan saya fokuskan di sini. Baik Ibu. Strategi yang nanti akan digunakan itu seperti apa? Strategi yang akan saya gunakan di sini kira-kira saya mengelompokkan siswa di dalam kelas itu, ya. Mengelompokkan mereka dalam beberapa kelompok. Setelah itu mereka bisa mendiskusikan soal-soal yang saya berikan, baik yang soal berupa benda-benda konkret atau nanti saya tampilkan media di depan mereka. Setelah itu mereka mengamati atau menyimak apa isi video itu. Setelah itu mereka tuangkan dalam lembar kerja yang saya bagikan ke mereka. Oke, berarti strateginya nanti yang akan digunakan, mereka menonton video pembelajaran, mereka mengamati, kemudian mereka bekerja dalam kelompok, ya Ibu, seperti itu ya. Baik Ibu, kapan ini kita siap untuk melakukan observasi? Ya, besok. Oke, siap Ibu Bensi? Siap. Terima kasih Bensi atas kesediaannya. Ya. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Ya, bagaimana kabar hari ini? Baik. Baik. Semua sehat. Berdiri di depan kelas seperti ini. Ya, oke. Sebelum pelajaran dimulai, Ibu mengajak kalian untuk berdoa dulu, dan Ibu meminta kedua kelasnya yang memimpin doa. Silakan. Iman. Aman. Amin. Yes. Ya, oke. Terima kasih. Anak silakan duduk. Ya. Supaya pembelajaran kita hari ini lebih semangat lagi, ya.
Terlebih dahulu Ibu mengajak kalian melakukan tepuk semangat. Terima kasih. Silakan duduk. Terima kasih. Ya. Pada hari ini Ibu akan membahas materi tentang membandingkan apa? Membandingkan pecahan. Keren ya. Namun Ibu mengajak kalian mengingatkan kembali materi yang sudah diajarkan kemarin, yaitu ada yang masih ingat materi apa? Materi sebelum materi membandingkan pecahan atau materi yang Ibu sudah ajarkan di minggu lalu. Kira-kira materi tentang pecahan senilai. Ibu bertanya lagi. Kira-kira seingat kalian, apa pengertian dari kata pecahan senilai? Ada yang masih ingat? Ya, mungkin satu orang. Apa itu pecahan senilai? Artinya pecahan yang nilainya bukan sama jika bilangan dari sebuah pecahan dikalikan atau dibagikan dengan bilangan yang sama. Dengan bilangan yang sama ya. Jadi pecahan senilai itu merujuk yang nilainya pecahan yang nilainya sama ketika pembilang dan penyebut dari sebuah pecahan dikalikan atau dibagi dengan bilangan yang sama. Ya, itu arti kata pecahan senilai yang Ibu sudah ajarkan di minggu lalu. Nah, bagaimana cara menentukan pecahan senilai? Ada yang masih ingat? Mengalihkan pembilangan dengan bilangan yang sama. Ya, mengalihkan Pembilangan dengan bilangan yang sama. ya, mengalihkan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, ada dua cara di situ. Mengalihkan pembilangan dengan bilangan yang sama. Ya, membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Oke, dan itu materi tentang pecahan senilai. Nah, hari ini Ibu akan menjelaskan materi tentang apa? Materi tentang apa yang akan dijelaskan? Membandingkan pecahan. Membandingkan pecahan. Ya, membandingkan dua pecahan dalam bentuk gambar atau media konkret ya. Jadi itu materi yang akan kita bahas hari ini. Menganalisis perbandingan dua pecahan dalam bantuan gambar atau media. Setelah itu baru kita akan menyimpulkan perbandingan dua pecahan dengan bantuan gambar. Oke. Ya, di sini ada tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya. Jadi setelah kita mengamati media PowerPoint berupa gambar nanti tentang membandingkan pecahan, kalian bisa apa? Bisa membandingkan pecahan tersebut dengan benar. Membandingkan pecahan tersebut dengan benar. Setelah itu mengamati yang ada di media ini nanti berupa gambar yang berhubungan
Buah semangka. Ya. Apakah kalian pernah memakannya? Ya, saya rasa semua sudah pernah. Ada berapa potong buah semangka? Ada? Oke, terima kasih. Ya. Jadi sebelum Ibu melanjutkan penjelasan mengenai materi membandingkan pecahan hari ini, mari anak-anak saya ajak untuk melihat dan mengamati video berikut. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai. Selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran Matematika kelas 4. Nah, sekarang kita akan belajar membandingkan pecahan. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Apa itu membandingkan pecahan? Membandingkan pecahan itu artinya membandingkan dua pecahan. Apakah dua pecahan itu salah satunya lebih besar atau lebih kecil atau sama dengan atau sama besarnya adik-adik. Nah, di sini kalian akan belajar membandingkan dua pecahan. Bagaimana ya tanda perbandingan pecahan? Yuk kita ingat-ingat lagi. Ingatkah kalian dengan tanda pembanding? Yang pertama adalah tanda lebih besar. Ini adalah tanda pembanding lebih besar atau lebih dari ya adik-adik ya. Lalu ini adalah tanda pembanding lebih kecil atau kurang dari. Dan ini adalah sama dengan atau sama besar. Nah, ini kalian harus tahu dulu tanda pembandingnya bagaimana lebih besar, bagaimana lebih kecil adik-adik ya. Jangan sampai terbalik. Nah, di sini Kak Citra punya sebuah pizza yang dipotong menjadi dua bagian sama besar. Dua bagian tersebut dipotong lagi ini menjadi 4 bagian sama besar. Nah, perhatikan potongan pizza berikut ini. Ini yang dibagi 2, ini yang dibagi 4. Nah, menurut adik-adik, potongan pizza mana yang lebih besar? Manakah pecahan yang lebih besar nilainya? Nah, jika ini dipotong menjadi 2, maka satu bagiannya nilainya adalah setengah. Dan jika ini dipotong menjadi 4, satu bagiannya adalah 1/4. Dari potongan pizza ini, menurut adik-adik mana yang lebih besar? Ya, yang pastinya yang lebih besar adalah yang 1/2 atau setengah. Jadi, di sini bisa kita simpulkan bahwa 1/2 itu lebih besar daripada 1/4. Nah, tanda pembanding lebih besar itu bagaimana? Nah, tanda pembanding lebih besar itu seperti ini adik-adik ya, yang lancip di belakang. Jadi 1/2 lebih besar daripada 1/4. Seperti itu adik-adik. Nah, sekarang di sini Kak Citra punya gambar. Ada 2 gambar pecahan nih. Yang pertama, berapa pecahannya? Ya, ini ada 3 yang diarsir dari 6 bagian. Berarti pecahannya 3/6. Dibandingkan dengan 2/6. Menurut adik-adik ini lebih besar atau lebih kecil? Apakah 3/6 itu lebih besar dari 2/6 atau 3/6 itu lebih kecil dari 2/6? Ya, 3/6 ini lebih besar dari 2/6. Jadi 3/6 itu tanda pembandingnya adalah lebih besar. Sekarang adik-adik, untuk membandingkan pecahan dengan penyebut yang sama, maka kita itu tinggal membandingkan pembilangnya saja. Jadi kalau penyebutnya sudah sama, itu kita tinggal bandingkan pembilangnya. Contohnya di sini penyebutnya sama-sama
8. Maka kita bandingkan cukup dari pembilangnya 5 dan 7. 5 itu lebih besar dari 7 atau lebih kecil dari 7? Ya, 5 itu lebih kecil ya. Berarti di sini 5/8 itu lebih kecil dari 7/8. Bagaimana tanda pembanding lebih kecil? Nah, tanda pembanding lebih kecil itu seperti ini ya. Lancipnya ada di depan. Kita lihat contoh berikutnya. 20/25 dibandingkan dengan 18/25. Kita lihat penyebutnya sudah sama, yaitu 25. Berarti yang kita bandingkan adalah pembilangnya 20 dan 18. Nah, 20 itu lebih besar atau lebih kecil dari 18? Ya, lebih besar. Maka 20/25 itu lebih besar daripada 18/25. Jadi tanda pembandingnya seperti ini adik-adik ya, yang lancip di belakang ya, seperti itu. Lalu adik-adik, bagaimana cara membandingkan pecahan yang berbeda penyebutnya? Yuk kita simak penjelasan Kak Citra berikut ini ya. Nah, di sini ada 3/4 dibandingkan dengan 2/7. Penyebutnya berbeda, di sini 4 dan di sini 7. Bagaimana nih Kak Citra membandingkan dua pecahan yang penyebutnya berbeda? Nah, adik-adik sebenarnya bisa dicari dengan menyamakan penyebutnya. Tetapi di sini Kak Citra pakai cara yang cepat nih adik-adik ya. Bagaimana caranya? Jadi pembilangnya ini kita kalikan dengan silangannya. 3 dikalikan dengan 7. Ini miliknya 3/4 ya. Lalu 2 ini kita kalikan dengan 4 silangannya ya. Jadi 3 dikali 7, lalu yang ini 2 dikali 4. 3 dikali 7 adalah 21. 2 dikali 4 adalah 8. Nah, dari sini 21 itu lebih besar atau lebih kecil dari 8? Ya, lebih besar. Maka kesimpulannya 3/4 itu lebih besar, tanda lebih besar seperti ini, dari 2/7. Seperti itu adik-adik. Kita lihat contoh berikutnya. 4/7 dibandingkan dengan 8/14. Kita kalikan silang. 4 dikalikan 14. 8 dikalikan 7. Lalu kita kalikan. 4 dikali 14 sama dengan 56. 8 dikali 7 sama dengan 56. Berarti ini sama dengan ya, atau sama besar. Ya, tandanya berarti 4/7 itu sama besar dengan 8/14. Contoh berikutnya. 8/12 dibandingkan dengan 3/4. Maka cara mengerjakannya 8 dikali 4 lalu Sudah menonton tadi? Sudah menonton video pembelajaran tentang membandingkan pecahan. Bagaimanakah penjelasan di dalamnya tadi? Ya. Jadi apa manfaat kita membandingkan pecahan? Ya, untuk mengetahui pecahan lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan. Di dalam video tadi itu ada sebuah gambar, yaitu gambar pizza. Jadi gambar pizza dipotong menjadi 2 bagian sama besar. Jadi 2 bagian tersebut dipotong lagi. Ya, dipotong lagi menjadi berapa? 4. Jadi 4 bagian sama besar. Dari potongan pizza mana yang lebih besar dan mana yang lebih besar, atau manakah pecahan yang lebih besar? Jadi ibu membuat sebuah gambar, ya, gambar pizza, tapi di dalam kertas ini, ya, pizza seperti yang ada di video tadi itu, ya. Ini bentuk pizza, ya. Ini ada berapa?
ya. Dari setengah pizza tadi dibagi lagi atau dipotong lagi, dan nilai dari satu pizza itu adalah seperempat ya, seperempat. Jadi sebuah pizza dipotong menjadi 2 bagian sama besar, 2 bagian lagi dipotong lagi menjadi 4 bagian sama besar ya. Potongan pizza mana yang lebih besar ya. Jadi itu adalah contoh membandingkan pecahan. Bagaimanakah kita cara membandingkan kedua pecahan? Ya. Jadi di sini cara membandingkan pecahan dengan menggunakan 2-3 tanda. Yang pertama apa? Tanda besar. Lebih kecil. Ya seperti itu. Tandanya kurang dari atau lebih kecil dari. Tanda yang kedua itu artinya lebih dari atau lebih besar dari. Yang berikutnya tanda sama dengan. Dari manfaatnya dari membandingkan pecahan adalah untuk mengetahui lebih kecil, lebih besar, dan atau sama dengan. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana cara membandingkan pecahan. Yaitu ada berapa? Ada 3. Yang pertama menggunakan gambar, yang kedua menggunakan pecahan, yang ketiga cara membuat pecahan. Oke. Untuk membandingkan 2 pecahan menggunakan gambar, ya mungkin di dalam tidak terlalu jelas gambarnya. Jadi ibu buatnya di kertas ini, ya bisa diperhatikan, bisa dilihat, ya kita lihat fokusnya di gambar pertama, ya gambar pertama ini contoh nomor 1, gambarnya ada 2 pecahan, ada 2 model lingkaran. Kita harus bisa melihat bagaimana caranya menentukan nilai pecahan dari 2 gambar ini. Ya, gambar ini. Ya. Gambar yang di bagian sebelah kiri, ya. Anak-anak bisa lihat gambar di sebelah kiri. Dari satu gambar itu dibagi menjadi berapa bagian? 8. Bagaimana caranya kita menentukan nilai pecahan setelah kita melihat gambar itu? Kita harus melihat bagian yang apa? Diwarnai atau diarsir. Begitupun gambar di sebelah kanannya, ya. Nilai pecahannya adalah di gambar sebelah kirinya yang diberi arsir atau diberi warna itu ada berapa bagian? Ada 3 bagian. Di sebelah kanannya ada berapa? Ya. Tanda pembanding untuk gambar lingkarannya yang di sebelah kiri itu seperti apa? 3/8. Karena 3 bagiannya itu diberi warna. Di sebelah kiri kanan 8. Bagaimana tanda pembanding yang kita boleh taruh di situ? Ya, 3/8 lebih besar dari 2/8. Tadi yang lebih besar adalah 3/8. Berarti 3/8 lebih besar dari 2/8. Ya, itu gambar yang pertama. Coba lihat gambar yang ketiga. Kita bisa melihat gambar yang kedua. Anak-anak bisa lihat gambar yang kedua pasti beda dengan gambar yang pertama. Ya, kalau di atas tadi dari satu gambar lingkaran itu dibagi menjadi 8 bagian yang sama besar. Begitu juga di sebelah kanannya. Gambar di sebelah kanan maupun di sebelah kiri dibagi menjadi 8 bagian sama besar. Sedangkan di nomor 2 ini, ya, gambarnya berbeda di sebelah kiri
bagian di sebelah kanan. Di sebelah kiri, satu lingkaran itu dibagi menjadi dua bagian sama besar. Sedangkan di sebelah kanannya dibagi menjadi berapa bagian? 3 bagian sama besar. Ya, bagaimana kita bisa melihat dan bisa menentukan membagikan kedua gambar ini? Ya, kita lihat yang di bagian hasil. Di sebelah kiri gambar itu yang diberi hasilnya itu berapa bagian? 1. Berarti nilai pecahannya adalah 1/2. Di sebelah kanan, gambar di sebelah kanan satu bagian yang diberi warna, yaitu nilai pecahannya 3. Sehingga tanda pembanding yang tepat untuk kita gunakan di soal nomor 2 itu apa? 1/2 lebih besar dari 1/3. Ya, karena di gambar sebelah kiri ini dibagi menjadi 2 bagian. Sedangkan di sebelah kanannya dibagi menjadi 3 bagian sama besar. Maka nilai pecahannya, tanda pembanding yang tepat kita gunakan di gambar nomor 2 ini adalah 1/2 lebih besar dari 1/3. Ya, oke. Ya, itu membandingkan pecahan dengan menggunakan gambar. Ya, bagaimana kita membandingkan kedua pecahan menggunakan garis bilangan? Ya, kalau di dalam mungkin gambarnya tidak terlalu jelas, makanya ibu menggunakan gambar menggunakan kertas seperti ini. Ya, untuk membandingkan pecahan dengan menggunakan garis bilangan, perhatikan letak dua pecahan. Coba perhatikan di depan. Ya. Pecahan yang terletak di sebelah kiri nilainya lebih kecil dari pecahan yang ada di sebelah kanannya. Yang kedua, pecahan yang ada di sebelah kanan nilainya lebih besar dari pecahan yang ada di sebelah kirinya. Coba perhatikan di gambar ini. Bisa lihat? Bisa. Bisa lihat? Bisa. Ya. Ini gambar garis bilangan. Ya. Kita bisa melihat gambar garis bilangan ini. Ya. Di gambar pertama, di sini ada angka berapa? Bisa dilihat? Angka 0 dan angka 1/2. Jadi angka 0-nya terletak di sebelah mana? Kanan. Di sebelah kiri. Sedangkan 1/2-nya terletak di sebelah kanan. Jadi bagaimana caranya kita menentukan nilai pecahan setelah kita melihat garis bilangan ini? Ya. Jadi ingat bahwa semakin ke kanan nilainya lebih besar. Ya. Nilainya semakin besar. Semakin ke kiri berarti nilainya semakin kecil. Ya. Jadi 1/2 posisinya berada di sebelah kiri angka 0. Ya. Benar? Ya. Angka 0 berada di sebelah kanan angka 1/2. Sekarang berarti angka yang lebih besar di sini angka 0 atau 1/2? 1/2. Angka yang lebih besar. Angka 0 karena terletak di sebelah kanan. Di sebelah kanan.
isinya, posisi atau tempatnya ya. Di mana posisi setiap pecahan itu, atau di sebelah kiri letaknya berarti lebih kecil. Kalau di sebelah kanan berarti letaknya itu nilainya itu adalah lebih besar. Ya. Yang ketiga, membandingkan pecahan secara langsung. Ya, jadi membandingkan kedua pecahan secara langsung ada dua cara lagi. Ada dua cara. Nah, membandingkan kedua pecahan secara langsung. Yang pertama, jika kedua pecahan sama, maka bandingkan langsung nilai nilainya. Yang kedua, jika kedua pecahan berbeda, maka samakan silang. Kita lihat bagaimana cara kalau kita menggunakan mencari kedua pecahan yang penyebutnya sudah sama. Ya, di sini ini contoh, ada contohnya. Coba lihat ke dalam. Bandingkan pecahan 3/6 dan 5/6. Ya, 5/6. Jadi di situ, di soal itu kita perhatikan di bagian penyebutnya. Penyebutnya berapa di dalam? 6. Kedua pecahan itu penyebutnya sudah sama atau belum? Sama. Ya, kalau penyebutnya sudah sama berarti tinggal kita lihat bagian pembilang. Mana angka yang lebih besar? Di situ angka 5 atau 3? Angka 5. Ini tanda lebih kecil. Pecahan 3/6 dan 5/6 adalah tanda lebih kecil dari 3/6 lebih kecil dari 5/6. Ya. Sekarang yang berikutnya, jika kedua pecahan penyebut berbeda, maka samakan penyebut terlebih dahulu dengan cara mencari KPK. Ya, mencari KPK dari kedua buah penyebut pecahan. Ya, kita lihat contoh. Bandingkan pecahan 3/4 dan 2/3. Jadi di sini kita bisa menggunakan cara mencari kelipatan. Ingat, kalau angka di bawah angka 10 boleh kita menggunakan kelipatan. Ya, mencari kelipatan dari kedua penyebut. Ya. Jadi contohnya 3/4 dan 2/3. Caranya cari kelipatan dari bilangan 4 dan 3. Ya. 4-nya, kelipatan 4 yaitu 4, 8, 12, 16 dan seterusnya. Ya. Yang kedua, kelipatan dari 3, 6, 9, 12 dan 13. Maka KPK dari 4 dan 3 12. Jadi setelah kita tahu penyebut kedua pecahan yaitu 12, lalu kita membandingkan kedua pecahan itu, yaitu 3/4 lebih besar dari 2/3 atau 9/12 lebih besar dari 8/12. Ya. Contoh yang berikutnya menggunakan cara perkalian bersilang. Ya. Bandingkan pecahan 7/6 dengan 3/5. Ya. Perkalian silang. Jadi pecahan 7/6 dengan 3/5. Jadi angka 7 dikalikan dengan angka berapa? Angka 5. Selanjutnya angka 6, angka 3 dikali dengan angka 6. Ya. Jadi 7/6, 7 kali 5/6 kali 5 sama dengan 35/30. Dan 6 kali 3/6 kali 5 sama dengan 18/30. Penyebutnya sudah sama? Sudah ya. Karena 35/30 lebih besar dari 18/30, maka pecahan 7/6 lebih besar dari 12.
3/5. Ya. Setelah kita mendengarkan tadi apa yang Ibu jelaskan, mungkin anak-anak masih ada yang belum mengerti atau ada materi yang belum kalian pahami, boleh bertanya. Ada? Ya. Sekarang kita lanjut mengerjakan soal latihan, ya. Dan Ibu membuat kalian dalam bentuk kelompok, ya. Perhatikan. Jadi lembar jawabannya ini. Jadi di bagian atasnya tulis nama kelompok dan nama anggota kelompok, ya. Nama anggota kelompok, silakan. Tulis nama kelompok. Kalau misalnya kelompok 1, tulis di bagian atasnya kelompok 1. Setelah itu tulis nama kelompok di bawahnya. Anggota kelompok. Sudah tulis nama anggota kelompok. Tulis nama anggota kelompok di lembar jawaban. Sudah? Jadi perhatikan, sebelum kalian menjawab soal nomor 1 dan 2, nanti kalian bisa simak dulu video yang Ibu tampilkan sebentar, ya. Sudah? Sekarang coba perhatikan ke depan. Anak-anak perhatikan ke depan. Perhatikan ke depan. Nomor 1 dan 2. Nomor 1 dan 2. Kalian bisa menyimak video. Setelah itu baru bisa menjawab soal nomor 1 dan 2. Ya, coba perhatikan ke depan. Halo, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar membandingkan pecahan. Ayo kita mulai. Nah, ini adalah tanda-tanda yang akan kita gunakan untuk membandingkan pecahan. Diingat ya, tanda yang pertama seperti ini. Untuk membantu, kalian bisa berikan garis di depannya. Lihat seperti huruf apakah ini? Betul, seperti huruf K. Tanda ini menunjukkan angka lebih kecil. Kalau yang kedua, tandanya seperti ini. Untuk membantu, kamu juga bisa berikan garis di depannya. Lihat seperti huruf apakah ini? Betul, seperti huruf B. Nah, tanda ini menunjukkan angka lebih besar.
Kemudian tanda yang ketiga, kamu pasti sudah tahu, ini adalah tanda sama dengan. Nah, inilah tanda-tanda yang akan kita gunakan. Tanda lebih kecil, lebih besar, dan sama dengan. Mari kita mulai membandingkan ya. Di sini ada Lani dan Bayu yang sedang memakan coklat. Mari kita bandingkan coklatnya ya. Mereka sama-sama memotong coklat menjadi 6 bagian. Bayu mengambil 2 bagian coklat. Berarti Bayu mengambil 2/6 bagian coklat. Sedangkan Lani mengambil 3 bagian coklat. Berarti Lani mengambil 3/6 bagian coklat. Lihat, apakah coklat milik Lani lebih besar atau lebih kecil ya dari milik Bayu? Betul, coklat milik Lani lebih besar daripada milik Bayu. Berarti kita gunakan tanda seperti ini. Lihat, jika diberi garis depannya seperti huruf B bukan, berarti menunjukkan lebih besar. Berarti 3/6 lebih besar daripada 2/6. Untuk lebih hebat lagi, kita lihat contoh selanjutnya. Di sini ada Denny dan Udin yang sedang memakan pizza. Pizzanya sudah dipotong menjadi 8 bagian. Denny mengambil 1 potong pizza. Berarti Denny mengambil 1/8 potong pizza. Sedangkan Udin mengambil 2 potong pizza. Berarti Udin mengambil 2/8 potong pizza. Coba perhatikan pizza milik Denny apakah lebih besar atau lebih kecil ya dari milik Udin? Betul, pizza milik Denny lebih kecil daripada milik Udin. Berarti kita gunakan tanda seperti yang dilihat. Jika kita beri garis depannya seperti huruf K bukan?
meminta kalian mempresentasikan ke depan ya setiap kelompok. Yang duluan maju adalah kelompok 1. Kelompok 1. Ya, dengan anggota kelompoknya maju. Ya, kelompok yang lain coba perhatikan temannya yang lagi menjawab soal yang Ibu sudah berikan tadi. Kira-kira nanti jawabannya mereka benar atau sama dengan yang kalian kerja juga. Ya, silakan. Berapa sebab milik Ya, soal nomor 1. Perhatikan kelompok lain. Coba perhatikan. berapa cepat milik Lani dan Lani jumlahnya sama dengan 12. Lani mengambil beberapa bagian coklat 3/6. Lani mengambil beberapa bagian coklat 2/6. Bandingkan coklat milik Lani dan Lani 3/6 dari 2/6. Ya. Bagaimana kelompok yang lain? Sama? Sama. Nomor 2. Ya. Sudah ya? Ya, berarti jawabannya sama. Tepuk tangan terus. Ya. Jawaban dengan kelompok lain sama ya. Kelompok 1 jawabannya seperti itu. Kelompok yang lain juga mengatakan sama ya. Jadi intinya cara membandingkan kedua pecahan itu tadi kita mengetahui tanda perbandingan, tanda lebih kecil, tanda lebih besar, atau tanda sama dengan ya, atau tanda sama dengan ya. Jadi anak-anak, kira-kira materi yang kita pelajari hari ini ada yang belum paham atau ada yang masih ragu? Atau masih ada yang belum mengerti sama sekali? Tidak? Semua sudah paham? Ya. Baik, terima kasih. Nanti pulang belajar lagi materi yang Ibu sudah ajarkan hari ini. Belajar lagi mengenai materi tentang membandingkan pecahan. Membandingkan pecahan. Nanti materi untuk kali berikut kita membahas tentang materi mengurutkan pecahan ya, agar kalian bisa mengerti harus lebih banyak belajar ya. Sebelum kita pulang, Ibu mengajak kalian untuk berdiri dan Ibu meminta ketua kelasnya untuk memimpin doa. Selamat siang Ibu Ensi. Ya, selamat siang Ibu Marciana. Ya Ibu Ensi, tadi kan kita sudah melakukan observasi di kelas nih. Ya. Dari praktek pembelajaran yang tadi sudah Ibu Ensi lakukan di kelas, penilaian menurut Ibu Ensi ini bagaimana? Ya, menurut saya pribadi penilaian saya itu sudah sangat
bagus dan sangat baik ya. Karena pembelajaran yang saya sudah lakukan tadi itu sudah saya buat semaksimal mungkin sesuai dengan apa yang saya sudah rencanakan sebelum pembelajaran dimulai. Oke, luar biasa Ibu Ensi. Ya. Misalnya kalau kita kasih skala ini dari 1 sampai 10 Ibu Ensi, Ibu Ensi menilai praktek Ibu Ensi sendiri tadi posisi di angka berapa ini? Ya, kalau soal skala yang saya pilih itu mungkin belum saya pilih ke skala yang lebih tinggi ya. Saya ambil skala yang paling tengah-tengah juga tidak, yaitu skala 7. Ya, Skala 7. kenapa saya memilih skala 7 ya? Karena dari segi situasi pada saat pembelajaran tadi itu masih ada anak-anak yang walaupun tidak semua anak-anak tadi tidak fokus, tapi 1-2 orang yang tidak fokus dengan pembelajaran yang saya bawakan. Artinya mereka masih menoleh, melihat teman atau memanggil teman yang ada di sampingnya. Sehingga itu alasan saya memilih skala yang 7. Oke, Bensi. Itu tadi alasannya ya. Ya. Adakah hal-hal yang masih perlu ditingkatkan, Bensi? Ya. Hal-hal yang perlu saya tingkatkan mungkin di pembelajaran kali berikutnya ya. Mungkin saya harus lebih matang lagi atau lebih mempersiapkan strategi khususnya dalam bentuk media ya. Media pembelajaran yang cocok dan pas sesuai dengan materi yang saya akan bawakan dan sesuai dengan minat dan kemauan atau kemampuan anak pada saat saya bawakan pembelajaran. Oke, Bensi. Kan tadi Bu Ensi berada di skala 7 ya? Ya. Apakah ada keinginan untuk meningkatkan lagi skala itu, Ibu? Iya, harus itu. Mungkin saya akan butuh waktu lagi ya, butuh waktu untuk menaikkan skala ya, skala peningkatan dalam pembelajaran itu mungkin minggu depan. Ya, mau dinaikkan ke angka berapa ini? Ya mungkin sesuai dengan urutannya ya, tidak harus ke skala yang lebih tinggi. Mungkin setelah skala 7 saya pilih dulu skala 8-nya. Oke. Kalau boleh tahu nih Bu, gambaran untuk mencapai skala 8 itu seperti apa ya? Ya, gambarannya mungkin saya lebih fokus ke bagaimana anak-anak bisa menerima atau menyiapkan materi yang saya akan bawakan, terlebih khusus dalam hal apa yang mereka inginkan dalam pembelajaran itu. Saya harus bisa membaca apa kemauannya mereka atau apa sesuai dengan kemampuan mereka ya, khususnya dalam bentuk media atau media apa yang mereka cocok sesuai dengan kemauan mereka, sehingga materi yang saya akan berikan mereka cepat pahami seperti itu. Oke, kapan Ibu mulai melakukan itu? Ya, minggu depan. Minggu depan. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya, Ibu? Boleh. Baik, terima kasih Bensi. Ya, kalau menurut saya tadi secara keseluruhan praktek pembelajaran Ibu Bensi sudah sangat bagus sekali ya. Skala media, pembelajaran yang digunakan, strategi yang Ibu Bensi sudah lakukan itu sudah sangat bagus menurut saya. Kemudian namun ada beberapa hal yang menurut saya tadi ada sedikit hal-hal yang mungkin perlu sedikit diperbaiki oleh Ibu Bensi. Pertama mungkin mengenai beberapa konsentrasi anak tadi ya, dan itu tadi Ibu sudah katakan tadi. Kemudian juga di media konkret yang Ibu pegang tadi kan ya. Tadi Ibu kan menyangkut pecahan ini, membandingkan pecahan. Barangkali menurut saya nih bisa tidak Ibu Ensi lakukan, misalnya membuat pecahan, membandingkan pecahan itu dengan melipat kertas lalu mengguntingkan kertas itu jadi beberapa bagian lalu dibandingkan, jadi benar-benar secara konkret. Bisa tidak Ibu Ensi lakukan seperti itu? Terima kasih, bisa. Oke, terima kasih Ibu Ensi. Kemudian juga ukuran tulisan dalam PPT tadi ya. Dalam PPT tadi itu menurut saya masih hurufnya itu terlalu kecil sehingga anak-anak itu agak sedikit setengah mati untuk membacanya yang bagian dari jauh sini. Lalu selanjutnya juga di bagian medianya tadi sudah strategi pembelajaran, lalu diskusi kelompok tadi Bu.
menurut pengamatan saya tadi di bagian diskusi kelompoknya tadi Bensi, bisa tidak kalau kelompok itu mejanya dibuat jadi satu, 2 meja dibuat jadi satu, lalu anak-anak duduk di sekeliling meja tersebut. Ya, berarti dibuatnya seperti bentuk segi 4. Ya, segi 4, lalu anak-anak tersebut duduk sekeliling meja itu. Ya. Bisa tidak dibuat Bisa, seperti itu? ya bisa. Mungkin pembelajaran kali berikutnya. Oke. Itu tadi hasil pengamatan saya, Ibu. Ya. Bagaimana menurut Ibu sendiri dengan apa yang saya amati tadi, Bu, dengan penilaian yang saya berikan? Saya pribadi, Bu, saya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Ibu karena dengan masukan dan pendapat Ibu mungkin saya lebih semangat lagi untuk ke pembelajaran berikutnya untuk menyiapkan strategi apa yang seharusnya sesuai dengan masukan yang Ibu berikan saat ini. Oke, Bu, Ibu Bensi, terima kasih banyak. Kalau boleh tahu nih Bensi, apa yang Ibu dapatkan dari diskusi kita saat ini? Ya, saya sangat senang dan sangat apresiasi atas masukan atau pendapat yang Ibu buat atau lakukan hari ini. Ya. Bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan diskusi seperti ini? Sangat senang. Sangat senang, ya. Dengan seperti ini kita bisa berbagi pengalaman ataupun masukan-masukan yang bagus untuk satu sama lain. Oke, terima kasih Bensi untuk waktunya. Selamat siang Bensi. Semoga sukses ya Bensi ya. Dan kedepannya saya tunggu lagi perkembangannya.